Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Fauid dengan NIM 8589466663. Sekarang saya akan melakukan praktikum IPA di SD KP modul 5 KP1 tentang perubahan wujud zat. Setiap zat yang ada di sekitar kita memiliki wujud yang berbeda-beda, padat, cair, dan gas. Wujud zat dapat berubah karena pengaruh panas atau kalor atau pendinginan. Perubahan tersebut tidak mengubah jenis zatnya, tapi hanya bentuk dan susunannya saja. Praktikum pertama yaitu tentang titik lembur es. Tujuannya yaitu menguji bahwa titik lembur es adalah 0 derajat Celcius, menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu ada alat pengaduk, kemudian stopwatch menggunakan HP, yang ketiga yaitu termometer, kemudian es batu, ada panci, yang terakhir yaitu kompor. Setiap zat memiliki suhu tertentu saat mulai perubahan wujud. Titik lembur adalah suhu saat zat pada perubahan menjadi cair. Titik didih adalah suhu zat cair berubah menjadi gas. Yang terakhir, pada percobaan ini kita akan melihat bahwa es mulai mencair pada suhu sekitar 0 derajat Celcius dan berubah es menjadi cair pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Pertama-tama kita akan memasukkan bongkahan es ini dalam panci. Suhu es menunjukkan 0 derajat Celcius. Kemudian kita akan menyalakan kompor. Kita menunggu 10 menit. Di 2 menit pertama kita akan mengeceknya suhu pada es tersebut. Kita menunggu selama 2 menit pertama sambil mengaduk es yang ada di dalam panci ini. Untuk 2 menit yang pertama diperoleh 24 derajat Celcius. Di 2 menit kedua di sini diperoleh 55 derajat Celcius. Untuk 2 menit ketiga dapat diperoleh 94 derajat Celcius. Untuk 2 menit yang keempat diperoleh di sini 97. Untuk 2 menit yang terakhir di sini diperoleh 100 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, es mencair pada suhu 0 derajat Celcius dan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi titik lembur es sama dengan 0 derajat Celcius dan titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Sekarang saya akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menguji bahwa benda padat dapat berlangsung berubah menjadi gas atau menyublim. Menguji bahwa gas dapat berlangsung berubah menjadi cair atau mengembun. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu ada garam, kemudian lilin, kapur barus, korek api, dan wadah untuk pembakaran kapur barus. Setiap benda memiliki perubahan. Nah, contohnya sekarang yang akan saya praktikkan yaitu kapur barus. Di mana kapur barus ini akan saya bakar. Di mana kapur barus ini
dari padat akan berubah menjadi gas. Baik, sekarang saya akan melakukan praktikum kali ini. Nah, yang pertama-tama kita akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian saya akan meletakkan kaleng bekas ini di atas lilin untuk pembakaran. Kemudian saya akan meletakkan kapur barus 1 biji. Kemudian kita tunggu sampai kapur barus ini bereaksi. Kapur barus yang dipanaskan tampak mencair lebih dahulu sebelum akhirnya menghilang atau berubah menjadi gas. Sementara kapur barus yang dibiarkan di suhu ruang perlahan-lahan mengecil dan habis tanpa terlihat mencair. Perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus disebut sublimasi, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Ketika dipanaskan, suhu naik dengan cepat sehingga partikel kapur barus mendapatkan energi lebih besar untuk berubah menjadi gas. Namun, karena kapur barus yang digunakan bukan kapur barus murni dan mengandung bahan tambahan seperti pewangi atau lilin padat, bahan tersebut dapat mencair terlebih dahulu sebelum kapur barus menyublim. Selanjutnya saya akan menguji bahan yang lain, yaitu garam. Caranya sama seperti menguji kapur barus, di mana kita akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian saya akan meletakkan kaleng bekas ini di atas lilin yang membara. Kemudian saya akan menuangkan sedikit garam pada kaleng bekas yang saya gunakan. Kita akan tunggu bagaimana reaksinya. Ketika kita tunggu selama beberapa menit, garam yang dipanaskan tidak terjadi reaksi kimia seperti perubahan warna, bau, atau munculnya gas. Karena garam tetap memiliki bentuk dan sifat yang sama, hanya mungkin mengering atau berubah bentuk fisiknya. Misalnya menjadi kristal lebih kecil atau meleleh pada suhu yang sangat tinggi. Karena saya di sini menggunakan lilin, akibatnya garam yang saya praktekkan ini tidak berubah wujudnya. Dapat disimpulkan dari dua praktikum yang saya lakukan tadi. Yang pertama yaitu kapur barus meleleh terlebih dahulu, kemudian menguap ketika dipanaskan. Sementara itu garam yang saya bakar tadi tidak mengalami perubahan apapun. Setelah tadi kita melakukan dua praktikum, kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas, dan sebaliknya, gas menjadi cair. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menguji perubahan zat gas menjadi cair atau mengembun. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menguji perubahan zat menjadi gas atau menguap. Yang kedua, menguji perubahan zat menjadi cair atau mengembun. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu ada kompor, kemudian panci. Yang ketiga ini ada air, kemudian gelas. Nah, gelas ini bertujuan untuk memindahkan air dari bak ke panci. Dan jangan lupa memakai tutup panci agar kita mengetahui pengembunan dari air tersebut. Air yang panas akan berubah menjadi uap air yang merupakan gas. Jika uap air ini mengenai permukaan dingin seperti tutup panci, uap tersebut akan berubah menjadi tetesan air kembali. Proses ini menunjukkan penguapan. Cair menjadi gas dan mengembun. Gas menjadi cair.
Marilah kita mengamati proses-proses dari praktikum ketiga kali ini. Langkah yang pertama, kita akan memindahkan air dari bak, kemudian diletakkan pada panci. Jangan lupa kita tutup. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai air mendidih sehingga kita dapat melihat hasil dari penguapan. Dapat kita dengar di sini ada bunyi di dalam panci. Nah, ini menunjukkan bahwa air sedang menguap. Jangan lupa kita matikan kompor terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan melihat proses perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, dapat dilihat di sini ada titik-titik air di bagian bawah tutup panci. Nah, hal ini menunjukkan hasil pengembunan dari gas menjadi cair. Dapat disimpulkan bahwasanya air yang panas berubah menjadi uap atau gas, dan uap tersebut dapat mengembun menjadi air kembali. Jadi terjadi perubahan wujud cair menjadi gas, begitupun sebaliknya gas menjadi cair.